Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau Kita nanya sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ikhwatal iman pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Alhamdulillah senang sekali rasanya bisa kembali berjumpa menyapa Anda semua dalam program kesayangan kita Live Interaktif dengan tema Bekal Muslim, Fikih Jual Beli dan Muamalah dan para lainnya. Tentunya bersama Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri LCMA Hafizahullahu Ta'ala. Dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang istiqomah di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwatal iman pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Walhamdulillah telah ada bersama kita pemateri Live Interaktif Bekal Muslim, Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri LCMA Hafizahullah Ta'ala, yang merupakan beliau adalah wakil merangkap anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Beliau telah bersama kita di studio Fatwa TV Jember. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan marhaban. Marhaban Ustaz. Sehat Ustaz, alhamdulillah. Ustaz sehat? Alhamdulillah sehat. Kita sekarang berada di studio baru Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Studio baru ya. Allah Fatwa TV semakin studio kesini. tampilan baru. Tampilan studio baru. lama. Alhamdulillah Ustaz, sahih. Tampilan baru. Alhamdulillah Fatwa TV Alhamdulillah. semakin kesini semakin berkembang Ustaz. Alhamdulillah barakallahu fiik. Berkat Allah Subhanahu wa taala, Allah kemudian Subhanahu wa juga taala. Ya. para pemirsa Ustaz yang alhamdulillah Tentu betul. membantu kita Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah, jazakallahu barakallahu khairan. Baik Ustaz, sebagaimana biasa di awal kita minta Ustaz, Baik. fadhal maskura ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin, pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Dalam mengarungi kehidupan, dalam kehidupan kita itu banyak kepentingan, banyak tugas, banyak kebutuhan. Yang kita semua sadar, tidak semua kepentingan, tidak semua tugas dan semua kebutuhan itu bisa kita penuhi dan bisa kita tunaikan dalam satu waktu. Bahkan sampai pun hingga akhir hayat kelak akan masih tersisa sekian banyak cita-cita, sekian banyak mimpi, sekian banyak kebutuhan yang tidak terpenuhi. Gagalkah kita dalam kehidupan? Hanya gara-gara masih ada sekian banyak dari mimpi dan cita-cita yang belum kesampaian? Atau sekian banyak tugas yang belum terlaksana? Atau sekian banyak kebutuhan yang hingga ajal menyebut pun tidak dapat kita penuhi? Tentu tidak. Karena sukses dalam hidup itu diukur sejauh mana kedekatan kita dengan Allah, sejauh mana kita dalam jalan menuju surga, dan secepat mana kita menuju dan memenuhi surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sukses dalam hidup tidak diukur dengan seberapa banyak kebutuhan yang dapat kita penuhi, seberapa banyak cita-cita yang dapat kita wujudkan, tetapi sukses dalam hidup diukur seberapa besar kesungguhan dan keteguhan hati kita dalam menetapi agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan melalui Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada nabi-nabi yang akhirnya mengembuskan nafas terakhir karena dibunuh oleh musuh-musuhnya. Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Ada pula nabi-nabi yang dalam tanda kutip tidak bisa mengislamkan orang tuanya. Ibrahim alaihissalam. Padahal Nabi Ibrahim bermimpi, bercita-cita, berharap untuk bisa mengislamkan orang tuanya. Nabi Lut tidak mampu mengislamkan istrinya. Nabi Nuh tidak mampu. Beliau begitu berduka, semula begitu berduka dengan putranya sendiri yang tidak masuk Islam. Bahkan hingga akhir hayatnya putranya mati dalam kondisi jauh dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berusaha sekuat tenaga untuk
membalas budi kebaikan pamannya, mengajak beliau, menyelamatkan beliau dari ancaman siksa neraka. Dengan segala cara telah beliau tempuh. Suatu hari beliau berkata kepada pamannya, "Ayam, qul la ilaha illallah, kalimatan uhaju laka bihindallah." Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Dengan berbekalkan ucapan ini yang kau ucapkan dengan tulus, aku akan membelamu kelak di hari kiamat. Tanpa kata-kata tersebut, tanpa ikrar tentang la ilaha illallah, maka aku tidak akan bisa berbuat apa-apa. Karena engkau akan mati dalam kondisi kafir. Itu beliau ucapkan di akhir hayat paman beliau Abu Thalib. Namun faktanya, hingga ajal menjemput pamannya, Nabi SAW tidak mampu mengislamkan pamannya sendiri. Sehingga Nabi begitu berduka, bersedih. Tidak mampu menyelamatkan paman sendiri. Tidak mampu membuka pintu hidayah untuk pamannya sendiri. Karena beliau hanya dalam sedih. Allah SWT menurunkan teguran. Menegur beliau. Sebagai manusia, manusia harus sadar diri ada batasan-batasan yang dia harus pasrah dan berserah diri kepada Allah SWT. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Sejatinya engkau wahai Muhammad tidak kuasa memberi petunjuk kepada siapapun yang engkau cintai, kepada siapapun yang engkau sayangi. Tetapi Allah lah yang kuasa memberi petunjuk kepada siapapun yang Allah kehendaki. Orang yang semula mengobarkan permusuhan dan kebencian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti Abu Sufyan, Ikrimah bin Abi Jahal, Khalid bin Walid, dan masih banyak lagi. Yang dalam masa suatu dekade atau satu periode yang cukup panjang, mereka dengan segala daya dan upaya yang mereka miliki terus memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata takdir Allah berbicara beda. Justru mereka lah yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang semula mengobarkan kebencian kepada Nabi, justru mereka lah yang mendapatkan hidayah. Sedangkan Abu Thalib yang semula membela Nabi, Allah telah takdirkan beliau tidak masuk surga. Beliau tidak menerima dakwah Nabi SAW dan kemudian mengikutinya. Kan itu dalam hidup kita. Kita harus sadar diri. Punya skala prioritas dalam hidup. Apa yang harus kita penuhi. Apa yang bisa kita lakukan dan apa yang memang menjadi bagian dari kuasa kita. Kalau kita tidak sadar tentang keterbatasan, tentang skala prioritas dalam hidup, maka kita bisa depresi. Kita bisa gila, mengalami gangguan jiwa. Kenapa? Karena dengan ambisi yang seakan tanpa batas tersebut, lupa bahwa kita adalah makhluk yang lemah, memiliki segala macam keterbatasan, itu akan menjadikan kita hanyut dalam kekecewaan, hanyut dalam ambisi yang tidak pernah kesampaian. Karenanya Allah mengingatkan fakta ini dengan firman-Nya, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Tidak ada yang bisa kalian kehendaki kecuali sesuatu itu telah terlebih dahulu Allah kehendaki. Sehingga sekedar munculnya keinginan, hasrat itu saja ternyata harus mendapatkan restu dan izin dari Allah SWT. Apalagi mewujudkan hasrat dan keinginan tersebut. Ya, disinilah saatnya kita kaum muslimin harus berpasrah diri kepada Allah SWT. Dan kita kembali mengingat dan menerima takdir Allah SWT. Nabi saja mendapatkan pesan dari Allah SWT, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Agar ini menjadi obat dalam hidup, katakan tidak ada yang menimpa kita, tidak ada yang mendatangi kita kecuali sesuatu itu telah menjadi bagian dari suratan takdir Allah SWT. Saat itulah kita harus berlapang dada, berserah diri dan menerima ridho dan husnudzon bahwa pilihan Allah adalah yang terbaik untuk kita. Wallahu ta'ala alam. Pembakaran atas nasihatnya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Para pemirsa dimanapun Anda berada, live interaktif kita kali ini juga ikut dirilai oleh radio yang tergabung di RTVC, diantaranya Radio Bimbas Yogyakarta.
Radio Sahabat Tegal Jawa Tengah, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, kemudian Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tuah FM Riau, kemudian Radio Marinah Caruban, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas M Seragen. Kita ucapkan terima kasih wa jazakumullah khairan, dan untuk berpartisipasi para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada di 0331544657 0331544687. Baik, kita coba bacakan pertanyaan termasuk Ustaz. Yang pertama dari saudara Syamsuardi di Jakarta Barat. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Saya sebagai pembayaran dana tunai di suatu perusahaan. Setiap ada pengiriman ke perusahaan tersebut, saya yang bayar tunai. Karena perusahaan tersebut pembayarnya tempo. Atau bagaimana Ustadz, rezeki saya yang saya peroleh halal atau bukan Ustadz? Samsuardi ya. Nah Ustadz. Baik, barakallahu fiikum wa athabakumullah kepada saudara Samsuardi. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Bila statusnya Anda hanya melakukan pembayaran atau talangan, di saat datang tagihan Anda bayar terlebih dahulu. Kemudian pada saatnya nanti ketika jatuh tempo selanjutnya perusahaan akan melunasi tagihan tersebut dengan memberikan margin atau keuntungan. Maka dalam praktek semacam ini adalah praktek utang piutang yang berbunga. Kenapa? Karena Anda tidak menjual produk, Anda tidak menjual layanan atau hak guna apapun. Anda hanya menalangi sejumlah uang senilai tagihan perusahaan tersebut atas jasa, atas layanan yang mereka dapat dari berbagai macam perusahaan. Dan kemudian Anda memberikan talangan. Atas talangan ini kemudian mereka akan membayarnya kepada Anda dengan margin tertentu. Maka ini adalah dari apa yang disabdakan Nabi SAW. Beliau bersabda, kullu qardin jaronafan fahuwa riba. Setiap piutang yang mendatangkan keuntungan, maka itu adalah riba. Dan dengan demikian, keuntungan yang Anda dapat dari memberikan talangan kepada perusahaan itu adalah riba alias haram. Karena itu saya sarankan Anda berhenti. Dan kalau memang Anda ingin melanjutkan, maka solusinya adalah Anda yang terlebih dahulu membeli layanan tersebut. Misalnya layanan telekomunikasi, telepon, atau mungkin token listrik. Anda terlebih dahulu membelinya, kemudian menjualnya kepada perusahaan tersebut. Sehingga Anda menjadi agen jual beli pulsa, atau mungkin agen jual beli token listrik, yang kemudian karena Anda menjual hak guna jaringan, maka Anda berhak mendapatkan keuntungan. Baik Anda jual dengan harga tunai dan Anda telah memarkupnya mendapatkan keuntungan, atau Anda jual dengan pembayaran berjangka, sehingga dengan demikian yang terjadi Anda tidak nalangi, tetapi Anda betul-betul jual produk atau jual layanan tersebut. Wallahu ta'ala alam. Ustaz, barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya kita coba sapa penelpon dari Lampung, Bapak Hendra. Silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ini mau izin tanya nih Ustaz. Ya. Oh, ini ada 2 pertanyaan Ustaz. Silakan Bapak. Yang pertama itu, apa hukumnya kalau kita menggarap sawah paman itu? Perjanjiannya itu bagi 3 hasilnya, 2 punya kita, 1 punya dia itu. Tapi modal sama bibitnya kita semua yang tanggung. Oke, siap Pak. Yang keduanya, gimana hukumnya suami yang terlihat soleh tapi itu agak malas mencari nafkah itu, apa? Baik. Gimana hukumnya, terus gimana nasihat buat suami? Baik Bapak. Ya. Baik. Baik Pak, terima kasih. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Pak Hendra di Lampung ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Pertanyaan yang pertama, kerjasama menggarap ladang atau mengelola kebun yang sudah ada dengan kesepakatan bagi hasil 50-50 atau 1/3 banding 2/3 atau persentase yang lainnya, maka ini hukumnya halal. Kalau kerjasama dalam menggarap ladang kosong kemudian ditanami dan tanamannya nanti ketika panen dipetik dibagi 2, itu namanya muzara'ah dan itu halal.
Kalau mengelola ladang yang sudah ada seperti lahan sawit, karet, dan lain sebagainya, sehingga hasil panennya nanti dibagi dua sesuai dengan kesepakatan juga, maka itu juga halal. Masalah modal untuk pupuk, modal untuk benih, kemudian obat-obatan dari pengelola atau dari pemilik lahan itu semuanya kesepakatan. Boleh dua-duanya. Walaupun menurut mazhab Imam Syafi'i, yang ini merupakan mazhab mayoritas masyarakat kita, idealnya pupuk, benih, kemudian obat-obatan itu dari pemilik lahan. Sehingga pihak kedua yaitu penggarap betul-betul hanya bermodalkan skill saja. Tidak mengeluarkan modal sedikit pun kecuali hanya skill. Sehingga dia dengan cangkulnya saja atau dengan sabitnya atau dengan peralatan yang sudah dia miliki, dia mengelola lahan tersebut. Namun pendapat yang lebih kuat dalam hal ini bahwa boleh mensyaratkan agar pupuk, benih, dan obat-obatan yang dibutuhkan selama pengelolaan lahan tersebut dibebankan kepada penggarap, dan kemudian sebagai kompensasinya penggarap mendapatkan persentase yang lebih besar. Ini boleh karena prakteknya Nabi SAW. Ketika bekerja sama dengan orang-orang Yahudi di negeri Khaybar, beliau memasrahkan ladang-ladang tersebut sepenuhnya kepada penduduk Khaybar, ya, dan digarap dengan modal mereka, sehingga mereka lah yang kalau memang pupuk, mereka yang membeli pupuknya, mereka yang mendatangkan pupuknya. Kalau mereka butuh obat-obatan, maka mereka yang mendatangkan obat-obatnya. Dan kemudian hasil panennya dibagi dua. 50% untuk Nabi, 50% sisanya untuk penduduk negeri Khaybar yang menggarap lahan milik Nabi SAW. Untuk pertanyaan yang kedua, suami yang kelihatan soleh namun malas bekerja, malas mencari nafkah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan tanggung jawab kepada kaum pria, kaum laki-laki untuk menafkahi istrinya. Allah berfirman, "Walal mauludi lahu rizquhunna kiswatun bil ma'ruf." Dan para ayah atau suami dalam ini berkewajiban memberikan nafkah, rezeki, atau kalau bahasa kita sandang pangan atau papan kepada istri mereka dengan cara-cara yang ma'ruf. Rasulullah SAW juga telah bersabda, "Kafa bil mar'i ithman an yudayya man yakut." Cukup sebagai dosa besar bagi seorang lelaki bila dia telah menelantarkan nafkah orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Sehingga kemalasan dia menafkahi, bermalas-malasan dia mencukupi kebutuhan keluarganya ini adalah menjadi cacat tersendiri, sehingga ini boleh dikata penghalang untuk dikatakan sebagai orang soleh. Kalau seperti itu, kesolehan personal yang urusannya hanya sholat, puasa, berzikir itu diimbangi dengan dosa besar, yaitu menelantarkan, mengabaikan hak istri dan anaknya. Bahkan Nabi SAW memberikan satu contoh, kalau memang kesibukan mencari nafkah menjadikan seseorang itu terhalang dari menunaikan berbagai macam ibadah sunnah, maka itu tidak mengurangi kedudukannya di sisi Allah. Bahkan ada seorang lelaki di zaman Nabi, dia datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, sejatinya aku tidak ingin mengamalkan selebih dari yang fardu, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, hanya itu yang ingin aku lakukan. Aku tidak ingin sholat sunnah, aku tidak ingin puasa sunnah." Kenapa? Ya karena kondisi ekonomi, karena kesibukan beliau yang menjadikan beliau tidak mampu melakukan ibadah-ibadah yang sunnah. Maka Nabi bersabda, "Aflah in sodak." Kalau dia betul-betul komitmen dengan ucapannya, menjalankan yang wajib seutuhnya, tidak menguranginya sedikit pun, walaupun dia tidak mengamalkan yang sunnah, maka kata Nabi dia akan sukses, dia akan selamat. Ya, kenapa demikian? Karena memang itu kemampuannya. Dia menjalankan yang wajib. Rasulullah berfirman dalam hadis qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habbu ilayya mimma aftaradtu 'alaihi." Tidaklah ada amalan yang paling aku cintai untuk diamalkan hambaku dalam rangka bertakarub kepadaku dibanding amalan-amalan yang wajib. Sehingga boleh dikata merugi besar kalau
dalam rangka mengamalkan yang sunnah kemudian melantarkan amalan yang wajib. Allah Ta'ala a'lam. Ustaz, barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan. Demikian yang pertanyaan, semoga bisa dipahami. Kembali kami mengajak Anda semua para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada untuk bertanya langsung di 033154460087. Baik, berikut sudah ada penelpon terhubung Ustaz, kita coba angkat. Umu Yodi di Pekanbaru, silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Umu. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa. Yang pertama itu Ustaz, Ustaz Afwan Ana mau bertanya, apakah boleh mengingatkan kepada orang tua atas dosa-dosa masa lalu yang mungkin berpengaruh saat ini? Nah, terus yang keduanya Ustaz, mohon pencerahan ilmunya tentang hutang. Ya. Nih, misalkan ada orang hutang, terus dia bilang nanti yang bayar si A, alias dilempar ke orang lain. Enggak. Terus si A punya hutang pada si peminjam. Dari pinjaman, peminjam dan si A sudah sepakat. Ya. Udah itu aja Ustaz. Ya. Baik Ibu. Baik. Iya. Assalamualaikum. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ummu Yodi. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Ummu Yodi, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Yang pertama, mengingatkan dosa. Kalau yang dimaksud adalah mengatakan bahwa bapak dulu pernah berbuat demikian, ibu dulu pernah berbuat demikian, maka ini tidak sepatutnya dilakukan. Ingatkan secara global agar orang tua kita bertaubat dari seluruh dosa yang beliau lakukan. Ajak mereka berdoa untuk memperbanyak istighfar. Ajak mereka berdoa untuk memperbanyak ibadah amal soleh. Ajak mereka berdoa untuk menyesali masa lalu yang mungkin jauh dari ajaran Nabi SAW. Secara global. Tidak perlu disebut bapak dulu pernah berbuat demikian, maka mengingatkan secara terperinci akan menjadikan orang tua egois. Merasa terhina, merasa dihinakan dan direndahkan martabatnya oleh siapa? Oleh anaknya sendiri. Maka tidak bijak kalau merinci seperti itu. Ingatkan secara global, Pak, Allah Subhanahu wa taala telah berjanji bahwa orang yang beramal soleh, beriman, akan Allah lapangkan rezekinya. Bisa jadi kita dalam kondisi susah ini adalah dampak dari dosa-dosa kita. Ayo kita bertobat, ayo kita memperbanyak istighfar, ayo kita memperbanyak ibadah, bertakarub kepada Allah. Rasulullah saja diperintahkan untuk memperbanyak sholat. Dan sebagai imbalannya Allah menjamin rezekinya. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Perintahkan keluargamu untuk menunaikan sholat, memperbanyak ibadah kepada Allah, menunaikan sholat sunnah setelah sholat fardu. Kenapa? Kan Allah tidak memerintahkan kita, tidak mengharapkan dari kita untuk mengumpulkan rezeki. Justru yang terjadi sebaliknya, Allah lah yang akan menjamin dan melapangkan rezeki kita. Ini cara yang lebih tepat ya secara global. Sehingga jangan membuka lembaran masa lalu yang itu justru akan menjadikan orang tua murka, tersinggung, dan akhirnya ego berkobar dan tidak mau lagi bertobat ya. Yang kedua, orang yang berhutang ya. Orang yang berhutang itu idealnya dia punya etikat untuk membayar. Dan yang kedua, dia juga tahu diri seberapa kapasitas atau kemampuan dirinya untuk membayar. Kalau orang gajinya 10 juta, belanja dia 1 bulan 5 juta, berarti dia bisa saving, bisa menyisihkan 5 juta. Hingga janganlah berutang sesuatu yang di luar kemampuan. Dia berutang 10 juta, 20 juta masih ada harapan untuk terbayar. Kenapa? Dari saving sebulan, 2 bulan, 3 bulan sampai akhirnya terbayar. Tapi ketika dia berhutang yang melampaui batas kemampuan kewajaran, maka tentu ini menggambarkan bahwa tidak ada etikat baik untuk melunasi. Rasulullah bersabda, "Man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha adallahu anhu. Wa man akhadhaha yuridu itlafaha atlafa Allah." Siapapun yang mengambil harta orang lain baik dengan cara meminjam, berhutang atau yang sejenis, kerjasama, dia punya etikat sungguh-sungguh, punya usaha dan perhitungan yang baik bahwa dia akan menunaikannya, menjalankannya sesuai dengan cara-cara yang profesional, dengan cara-cara yang baik, menunjukkan ada kesungguhan ingin membayar, menjalankan kepercayaan, ya, maka Allah akan mudahkan dia.
Allah akan ringankan dia sampai dia akhirnya bisa menunaikan hutangnya. Tapi orang yang ceroboh, yang penting dapat uang dulu, urusan bayar belakang, tidak peduli dia. Ya kalau tidak mampu bayar ya sudah, nanti bilang tinggal cukup minta maaf. Ini dianggap selesai dengan cara seperti ini, maka ini berarti tidak ada etikat baik. Maka yang terjadi Allah murka dan Allah akan binasakan dia, Allah akan hancurkan dia. Allahumma alda ini thalathun hakun ala Allah, kata Nabi, ada 3 golongan orang yang pasti Allah tolong. Salah satunya ada inu yuridul ada, orang yang berutang dan dia betul-betul memiliki etikat baik ingin membayar hutang tersebut. Hatta yu'adiya'an, sampai betul-betul Allah akan terus mendampingi dia, memudahkan urusannya, melapangkan rezekinya sampai dia betul-betul mampu membayar hutangnya. Ya, karenanya orang yang berhutang upayakan agar sejak awal itu sudah cara-cara berhutang pun dengan cara yang baik, perhitungan yang matang, apakah dia mampu membayar atau tidak, kira-kira dengan apa dia akan membayar, ya, dan ada kesungguhan. Jangan sampai ada pikiran bahwa dia kan uangnya banyak, kalaupun saya bayar juga dia tidak dibutuhkan, paling juga ditabung. Ini adalah indikasi bahwa dia punya etikat yang buruk, ya. Wallahu ta'ala. Barakallahu fikum Ustaz wa jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya kita coba bacakan pertanyaan dari saudara Ahmad Nur di Bogor, Ustaz, Jawa Barat. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Mohon disampaikan, saya bekerja di perusahaan perkapalan, yang mana kesepakatan dengan perusahaan ada besaran gaji dan bonus. Adapun di luar itu saya anggap uang itu subhat menurut saya pribadi. Saya sudah tahu hukumnya dan saya sekarang menolak untuk menerima uang tersebut. Adapun dahulu masih ada sisa, Ustaz. Pertanyaan saya, mau apakan uang tersebut? Sisanya dipakai atau disumbangkan, Ustaz? Dari saudara Ahmad Nur. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada saudara Ahmad Nur. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Memang kalau kita telah menjual dalam tanda kutip, ya, jasa kita sebagai seorang karyawan, seorang pekerja, maka seharusnya kita mencukupkan diri dengan upah dan insentif yang telah dijanjikan atau disepakati. Al-muslimun ala syurutihim. Setiap kaum muslimin itu berkomitmen memenuhi setiap perjanjian yang telah disepakati antara mereka. Nah, kalau kita sudah berkontrak kerja bahwa hak kita adalah gaji pokok dan ada beberapa insentif yang legal, maka itulah hak kita. Kalau ada bonus-bonus, maka bonus itu juga harus sesuai dengan aturan. Tapi ketika kita membuka diri untuk menerima uang tips, uang titipan, ucapan terima kasih, keringat, dan lain sebagainya, yang itu tidak prosedural, maka ini adalah bentuk dari khianat. Hadayal umal ghulul. Hadiah para pejabat itu, para pegawai itu adalah bentuk dari korupsi. Kecuali bila perusahaan yang mempekerjakan Anda memberikan akses, memberikan izin bahwa siapapun yang kemudian mendapatkan tips dari pelanggan, dari customer, maka silahkan diambil. Namun secara logika, seperti yang saya ketahui, perusahaan profesional justru perusahaan yang paling ketat dalam hal ini. Karena itu menjadikan karyawan tidak profesional. Pilih kasih kepada customer yang memberi tips sehingga dilayani maksimal, diberi pelayanan lebih. Sedangkan customer yang memberi hanya sekedar membayar uang pokok saja, harga pokoknya saja, dilayani ala kadarnya. Ini kan akan berdampak pada penilaian customer kepada perusahaan. Maka kemungkinan besar perusahaan tidak akan merestui karyawannya mendapatkan dan menerima uang tips-tips semacam itu, karena itu merusak profesionalitas dan juga kepercayaan customer kepada perusahaan. Wallahu ta'ala alam. Adapun sisa yang sudah diterima, maka Anda bisa meminta izin kepada perusahaan tempat Anda bekerja. Kalau memang dimaafkan, maka boleh Anda gunakan. Namun kalau tidak, Anda kembalikan kepada perusahaan Anda. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Para pemirsa dimanapun Anda berada, masih ada kesempatan untuk bertanya langsung di 0331544687. 0331544687. Baik, kita bacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz, dari saudara Gahari di Yogyakarta.
Ustadz, di sebuah perusahaan menggunakan jasa ekspedisi. Nah, dari ekspedisi tersebut memberikan diskon 10%. Dari hasil diskon tersebut digunakan untuk menombok kalau ada pengiriman yang kurang atau kepentingan bersama, dalam hal ini kepentingan toko atau bersama, bukan untuk kepentingan pribadi. Sedang diskon ini tidak diketahui owner. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Baik, barakallahu fiikum wa athabakumullah kepada saudara Yoga ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Idealnya seorang muslim ketika telah mendapatkan kepercayaan menjalankan satu tugas, dia harus transparan, jujur, dan loyal kepada orang yang memberinya pekerjaan. Dia harus berusaha untuk melayani terbaik, menjalankan tugas secara maksimal, sehingga bukan hanya sekedar mendapatkan bonus, bahkan dia mencari bonus yang terbesar dengan mendapatkan harga yang terbaik, layanan yang paling bagus. Nah, kalau ada diskon, maka idealnya disampaikan kepada kantor, disampaikan kepada orang yang memberinya pekerjaan. Kalau ada uang, misalnya uang payback atau uang pengembalian atau uang misalnya bonus dan yang sebagainya, atau mungkin insentif atau yang lain, maka harusnya itu diserahkan kepada kantor tempat kita bekerja atau kepada orang yang mempekerjakan kita, karena itu hak mereka. Karena kita sebagai karyawan itu bertindak atas nama mereka, sehingga apapun yang didapat dari pekerjaan itu ya harusnya kita berikan kepada orang yang mempekerjakan kita. Karena itu saya sarankan agar tidak diulang lagi. Kalau ada bonus ya sampaikan apa adanya. Ternyata bonus 10%, maka yang 10% itu kembalikan kepada orang yang mempekerjakan kita apa adanya, tanpa dipotong, tanpa dikurangi sedikit pun. Wallahu ta'ala. Ustaz, barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya kita coba sapa penelpon dari Sukabumi, Jawa Barat, Bapak Usman. Silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ini. Ya, silakan Pak. Ini masalah daging eka ini. Ya. Daging akikah Pak ya? Iya, Pak Usman. Izin bertanya Ustaz. Ya, silakan Bapak. Ini masalah daging eka. Ya. Dipakai acara mauludan. Ya. Mauludan. Gimana itu hukumnya? Sudah cukup Bapak? Ya. Baik. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Pak Uthman. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Pak Uthman, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mensyariatkan akikah tidak menentukan kemana dan untuk apa daging itu diperuntukkan. Nabi SAW hanya memberikan tuntunan dan sabda yang bersifat global. An kulli ghulamin syatani, dan setiap anak laki-laki itu dipotong 2 ekor kambing, dan wa anil bint, pada anak wanita itu 1 ekor kambing. Ya, kullu ghulamin marhunatun bi aqiqatihi tuthbahun yauma sabi'ihi. Setiap anak itu pasti ya betul-betul dibarengi dengan apa? Setiap anak yang terlahir itu dibarengi dengan akikahnya yang disembelih pada hari ke-7. Nah, adapun bagaimana mendistribusikan dan memanfaatkannya, apakah 1 ekor itu atau 2 ekor itu dimasak semuanya, diundang tetangga kanan kiri, karib kerabat, dan tolong semuanya, atau mungkin didistribusikan mentah kepada tetangga karib kerabat, ya, Nabi SAW tidak memberikan satu pernyataan yang final yang tegas. Namun Imam Ibnul Qayyim dan juga para ulama yang lainnya menjelaskan bahwa sunnahnya atau dianjurkan, biar tidak ada salah paham ya, dianjurkan kalau kita dibagi dalam kondisi tulangnya tidak dipatahkan. Artinya kalau mau dipotong diri sendiri, diolah, ataupun didistribusikan dalam kondisi mentah, maka distribusikan dalam kondisi tulang belulangnya jangan dipatahkan, dalam bentuk sebagai bentuk tafaul, berharap agar anak itu tumbuh sehat walafiat dan tulang belulangnya kokoh,
tidak ada yang cacat ataupun patah. Seperti halnya kita ketika bersyukur, ketika kemudian mendistribusikan, menghadiahkan dagingnya itu dihadiahkan dalam bentuk satu ruas utuh, ya. Namun itu bukan satu kewajiban. Kalaupun akhirnya dipotong-potong juga tidak masalah, bukan hal yang haram. Itu sekedar anjuran saja. Sehingga kalau kemudian berkebetulan berbarengan, ya, acara akikahnya berbarengan dengan ada tamu atau mungkin ada walimah, sehingga dagingnya itu kemudian digunakan untuk acara walimah juga insya Allah tidak masalah. Adapun masalah peringatan-peringatan yang tadi ditanyakan, maka saya menganjurkan untuk kemudian kita hanya melakukan hal yang sudah dituntunkan Nabi SAW, ya, karena Nabi tidak pernah memperingati hari kelahiran beliau ataupun hari kematian beliau, ya. Wallahu ta'ala alam. Ustaz barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya kita bacakan pertanyaan dari Ummu Danis di Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo. Ustaz izin bertanya, bagaimana hukumnya simpan pinjam yang setiap peminjamnya harus jadi anggota dan setiap kali akan meminjam harus setor sebesar 10.000 berapapun pinjamannya? Penjelasan pengurusnya, uang setoran itu dikumpulkan atau disimpan untuk modal jika ada yang pinjam lagi. Nanti kalau ada anggota yang keluar, maka uang yang disetorkan tadi akan dikembalikan utuh sesuai yang udah disetorkan. Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ummu Danis. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Arisan atau apapun namanya, kalau konsepnya adalah store iuran, ada iuran wajib atau iuran yang tidak wajib, sukarela, maka status iuran tersebut adalah hutang piutang. Sehingga ketika kita berhutang tidak boleh ada keuntungan. Ya, tidak boleh ada keuntungan, walaupun nanti keuntungan itu didistribusikan ulang, dibagi ulang kepada seluruh anggota secara merata ataupun sesuai dengan nominal store modalnya, ya. Idealnya kalau memang kita ingin tolong menolong, ya pure, murni tolong menolong. Ya, sebesar dana yang ada pinjamkan atau sesuai dengan kemampuan dia ataupun kemampuan arisan untuk meminjamkan, pinjamkan tanpa harus ada keuntungan atau penambahan baik dengan judul administrasi atau uang lelah ataupun yang lain. Ya, kenapa? Karena spiritnya adalah tolong menolong. Sehingga untuk apa ada keuntungan, ya? Kalau Anda berkata, loh kita kan punya admin yang juga lelah mengatur, mengurus, tersibukkan sehingga butuh misalnya uang ganti lelah dan lain sebagainya, maka inilah sumber masalah, ya. Ini adalah sumber masalah. Kalau memang kita niatnya tolong menolong, maka tolong menolong itu ya semua. Yang mengurusi, yang ikut anggotanya, yang meminjamnya, dan yang memiliki misalnya modalnya, semuanya niatnya adalah tolong menolong. Sehingga murni tolong menolong tanpa harus mengambil keuntungan sedikit pun dari pihak yang membutuhkannya. Allah Ta'ala. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya pertanyaan dari Bapak Bambang Rianto di Bantul, Yogyakarta. Ustadz, satu di antara alasan gugat cerai istri saya adalah tentang nafkah. Istriku mematok jumlah minimal tertentu, sedangkan saya tidak mampu memenuhinya. Tapi pernah juga memberi lebih banyak dari patokannya, yaitu 10 juta. Tapi pemberianku yang lebih banyak dari patokannya itu malah dianggap bukan nafkah. Karena untuk membeli perabotan rumah tangga, maka pertanyaan adalah apakah yang dinamakan nafkah itu Ustadz? Yang kedua, apakah uang dari suami untuk beli perabot perbaikan rumah tidak termasuk nafkah Ustadz? Baik, Pak Rianto, ya. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Pak Rianto, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Dalam literasi fikih, tidak ada penjelasan bahwa nafkah itu harus diberikan dan diserah terimakan kepada istrinya dalam nominal tertentu. Yang penting kebutuhan istri itu dipenuhi. Baik istri yang beli ataupun suami yang beli. Baik istri kemudian menghitung ikut memanagenya ataupun tidak. Itu secara tinjauan fikihnya. Alias selama kebutuhan istri sudah terpenuhi. Dia butuh makan terpenuhi, dia butuh sandang terpenuhi, dia butuh tempat tinggal, dia terpenuhi, punya tempat tinggal yang layak, sandang yang layak, dan makanan yang layak. Kalaupun dia butuh pengobatan, dia diobati sesuai dengan kelayakan dan kemampuan suami. Ya, karena memang
tidak ada batasan nafkah. Yang ada adalah yang semua itu bil ma'ruf wa asyiruna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka dengan cara-cara yang baik, yang sesuai dengan kelayakan umum, ya. Kalau suami sudah memberikan kelayakan umum, ya, kebutuhan makannya dicukupi, sandang pangannya dicukupi, pengobatan difasilitasi, walaupun dananya tidak serahkan, itu cukup. Tidak ada batasan nominal tertentu. Standarnya adalah kelayakan umum. Sebagaimana kemampuan suami dan kelayakan istri itu dikombinasikan. Kira-kira yang pantasnya kalau suami penghasilan sekian, istri yang kedudukan sosialnya seperti ini, kira-kira layaknya berapa? Kemudian kita bercermin kepada masyarakat sekitar. Orang yang seperti Anda, gajinya istri yang seperti istri Anda ini, layaknya seperti apa? Kalau Anda sudah memenuhi kelayakan umum ini, maka Anda sudah menunaikan kewajiban Anda sebagai suami, walaupun uangnya tidak diserahkan. Tapi kalau kemudian Anda menyerahkan sebagian uang untuk dia kelola sendiri, dia belanjakan, dia gunakan sesuai dengan pilihan dia, tentu ini lebih baik. Karena istri akan apa? Akan memiliki, merasa tersanjung, dia bisa belanja, memilih barang yang dia suka, yang dia sesuai dengan pilihan dia, sesuai dengan selera dia, sehingga ini akan lebih harmonis dalam rumah tangga. Ya. Dan akan lebih baik lagi bila Anda memberikan akses kepada istri Anda, ngambil uang dari dompet Anda sendiri. Kalau habis Anda tidak pernah bertanya, dia ambil sendiri. Tentu ini akan lebih baik. Sehingga istri juga memiliki kebebasan, dan Anda pun juga tidak harus dibatasi dengan angka tertentu, ya. Dan istri pun tidak merasa terbebani dengan angka tertentu. Namun pesan saya, baik istri ataupun suami harus saling diri. Suami istri itu bukan bagaikan seorang karyawan, bagaikan misalnya kuli bangunan atau pekerja yang lainnya, yang dia yang penting saya sudah menjalankan tugas, saya ingin mendapatkan hak saya 100%. Tentu tidak demikian hubungan suami istri itu. Suami istri itu ada kesetiaan yang mengharuskan kita, menuntut kita untuk bisa merelakan sebagian hak kita. Dalam rangka apa? Dalam rangka membahagiakan pasangan kita. Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang hak laki dan hak istri, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah. Walahun, kaum wanita itu, kaum istri itu punya hak yang setimpal sebanding dengan walahunna mithlul ladzi 'alaihinna, setimpal dengan kewajiban mereka. Dan kaum pria, walirrijali 'alaihinna darajah, kaum pria itu punya satu level tingkatan yang lebih tinggi dibanding kaum wanita atau istri mereka. Ibnu Abbas kemudian memberikan contoh konkret bagaimana caranya agar suami memiliki satu kedudukan lebih tinggi. Beliau mengatakan, wala uridu an astanzif. Aku tidak ingin menuntut seluruh hak aku sebagai seorang suami. Justru aku ingin memaafkan sebagiannya. Suatu hari beliau didapatkan berdandan. Maka beliau berdalih bahwa inni uhibbu an atazayyana lin-nisa'i. Aku tuh senang kalau berdandan untuk istriku sebagaimana aku juga senang istriku berdandan. Intinya dalam rumah tangga jangan dibuat kaku seperti karyawan. Saya harus setiap bulan dapat sekian rupiah karena saya telah melakukan sekian pekerjaan A, B, C, D. Tentu ini rumah tangga semacam ini akan menjadi rumah tangga yang sangat kaku dan tidak harmonis, ya. Akan lebih baik bila kedua belah pihak ini berkomunikasi dengan yang baik, saling peduli, saling meringankan, saling membantu. Spiritnya itu saling membahagiakan, bukan saling menuntut hak. Istri spiritnya adalah bagaimana menjadikan suaminya bahagia. Suami pun berpikir bagaimana berusaha membahagiakan istrinya. Sehingga kombinasi dengan dua hal ini akan menjadikan rumah tangga kita sakinah, mawaddah dan rahmah. Allah Ta'ala. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Jazakumullah khairan atas nasihatnya Ustaz, dan jawabannya semoga bisa dipahami oleh yang bertanya. Baik, berikutnya kita kembali mengajak Anda semua para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada. Di waktu yang tersisa masih ada kesempatan untuk bertanya langsung di 0331544687, 0331544687. Baik, kita bacakan berikutnya Ustaz dari Bapak Singgih Priyono di Banten, Kota Tangerang. Ustadz, bagaimana jika seseorang berniat mewakafkan tanahnya untuk keperluan dibangun sebuah masjid dan sudah disampaikan kepada seorang yang akan mengurus pembangunan tersebut? Namun, qadarullah, setelah beberapa lama orang yang mengurusi pembangunan masjid tersebut tidak merespon niat orang yang hendak wakaf tersebut. Dan qadarullah,
karena orang yang berniat wakaf tersebut butuh dana untuk berobat dan kuliah anaknya, maka dijuallah tanah tersebut untuk biaya berobat dan kuliah anaknya. Bagaimana ini, Ustaz? Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik kepada Bapak Singgit ya. Keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak pun Anda berada. Wakaf itu baru akan dikatakan ingkrah sah bila sudah diniatkan bulat dan diikrarkan. Betul-betul sudah dinyatakan walaupun belum sampai ke KUA terbit untuk pengurusan ikrar wakaf secara formal. Tapi kalau sudah dikatakan saya wakafkan, maka sejak itulah wakaf itu sah dan harus dijalankan. Kita tidak boleh menarik kembali, karena menarik wakaf kembali itu sama saja menjilat ludah sendiri. Digambarkan oleh Nabi SAW bahwa orang yang menarik hibahnya itu bagaikan anjing yang mutah-mutah kemudian menelan kembali mutahnya tersebut. Makanya tidak sepatutnya orang yang sudah berwakaf kemudian membatalkannya. Namun kalau itu baru sekedar rasan-rasan, baru rencana, saya ingin mewakafkan tanah ini untuk masjid, untuk kepala masjid. Adakah yang siap mengelolanya? Ini baru rencana ya, belum menjadi sebuah akad bulat. Ya, walaupun memang tidak dibutuhkan redaksi narasi khusus untuk wakaf. Yang penting ada niat. Ada niat yang bulat bahwa ini betul-betul diwakafkan. Dan kemudian ada tindakan konkret. Baik dengan narasi, ucapan, saya wakafkan, saya percayakan untuk dikelola atau yang sejenis, atau dengan perbuatan, yaitu dengan mempersilahkan orang untuk membangun masjid di tempat tersebut. Tapi kalau baru sekedar rencana, maka itu berarti belum menjadi ikrar wakaf yang mengikat. Sehingga kalau Anda jual, maka itu masih menjadi aset Anda. Walaupun akhirnya Anda batal mendapatkan pahala wakaf ya. Walaupun niat baik tersebut ya semula sudah mendapatkan sebuah pahala dari Allah SWT. Man hamma bihasanatin falam ya'malha. Siapapun yang punya keinginan berbuat baik namun akhirnya gagal, ya tidak jadi dia amalkan, maka dia kutiba lahu bihasanah. Sudah dicatat sebagai pahala satu kebajikan. Fa in amilaha, kalau dia telah kemudian betul-betul merealisasikan niat baik itu, kutiba lahu biha asyra hasanat ila 700 dha'fin. Dia dicatat 10 kebajikan hingga 700 kebajikannya. Ini dilipat gandakan bisa sampai 700 lipat kali. Nah ini kondisi ataupun secara tinjauan hukumnya. Saya tidak tahu apakah Bapak sudah mengikrarkan atau baru sekedar rencana namun belum terrealisasi sehingga kemudian akhirnya Bapak batalkannya. Wallahu taala alam. Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya kita bacakan dari saudara Ahmad Habib Husaini di Jawa Barat, Kabupaten Bekasi. Ustaz izin bertanya, saya seorang mahasiswa sedang mengikuti program pemerintah yang singkatnya program tersebut seperti kursus atau pelatihan gitu. Nah, dalam program tersebut peserta diberi uang saku, tapi penyaluran dananya lewat lembaga keuangan konvensional dan harus atas nama sendiri. Bagaimana solusinya, Ustaz? Apakah boleh membuka rekening dan ambil uang di sana? Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada saudara Ahmad Habib ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik, hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Sekedar membuka rekening untuk menerima sehingga penampungan saja setelah ada pancaran langsung diambil, maka tidak masalah. Tidak ada masalah karena tidak ada penyimpanan dana. Rekening di konvensional atau bank konvensional itu menjadi masalah bila kemudian Anda menitipkan dana di sana. Ya. Tapi kalau kemudian Anda hanya menerima itu sekedar sarana untuk mendapatkan biaya dari pemerintah atau dari manapun, sehingga setelah cair langsung Anda ambil hingga habis, maka berarti tidak ada piutang bagi Anda. Maka boleh ya, tidak masalah kalau memang itu syarat dari dinas terkait ya. Wallahu ta'ala alam. Ustaz, barakallahu fikum Ustaz. Syukron jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya dari hamba Allah di Jakarta, Ustaz. Ustaz, saya menanyakan apakah lembaga keuangan konvensional itu termasuk dalam riba? Kalau iya, kenapa rekening-rekening pesantren, amal jariah masjid, zakat dan lain-lain banyak juga menggunakan lembaga tersebut? Ya. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada saudara hamba atau hamba Allah yang ada di Jakarta. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa di mana Anda berada. Para ulama sepakat
bahwa dana yang tersimpan di rekening perbankan konvensional yang kemudian nanti akan ada bunganya itu adalah riba. Akad kerjasama antara nasabah dengan perbankan konvensional itu adalah riba. Namun perlu digarisbawahi yang ribanya itu adalah penambahannya. Ketika Anda menyimpan 10 juta kemudian menjadi 11 juta, menjadi 12 juta atau berapapun, ketika ada pertambahan nilai ini maka ini menjadi riba. Adapun pokok setoran maka itu bukan riba, itu uang Anda halal, 100% milik Anda. Yang kedua, yang ketiga yang perlu saya garis bawahi bahwa hukum halal haram itu dasarnya adalah Al-Quran dan hadis. Bukan karena ada orang yang melakukan atau ada lembaga yang mengerjakannya. Ya. Yang keempat yang patut difahami di sini bahwa hari ini ya lembaga-lembaga yang memang dalam tanda kutip terpaksa membuka rekening-rekening konvensional. Kenapa? Karena banyak orang-orang tua yang tidak memiliki rekening syariah. Mereka menuntut agar lembaga pendidikan tersebut atau yayasan tersebut memiliki rekening di berbagai lembaga atau perbankan konvensional. Ya. Belum lagi dilihat dari layanan. Perbankan-perbankan syariah saat ini ya masih ketinggalan jauh dalam hal layanan ya. Karena untuk pembukuan dan lain sebagainya, sistem keuangan yang ada atau sistem atau aplikasi yang ada di konvensional itu sudah sangat memudahkan kinerja lembaga keuangan tersebut ataupun pesantren tersebut. Sehingga akhirnya mereka dalam tanda kutip terpaksa ya dalam hal atau membutuhkan rekening di konvensional untuk memudahkan pelaporan, pembukuan dan perencanaan keuangan mereka. Namun memang tentu tidak diragukan bila kita berusaha untuk mencukupkan diri dengan rekening yang ada di perbankan syariah, walaupun yang di perbankan syariah sendiri ya belum seutuhnya syariah. Belum seutuhnya syariah, masih banyak kekurangan di sana sini. Namun tentu kita tidak boleh pesimis, kita harus mensupport, mendukung ya. Sehingga kalaupun kita masih butuh di konvensional, saya menyarankan agar kita juga memiliki rekening, menyimpan sebagian dana kita di syariah untuk mendukung perbankan dan upaya penerapan sistem syariah dalam sistem keuangan di negara kita. Allah Ta'ala. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Wa jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikut dari Abi Dastan di Bandung, Jawa Barat. Ustaz, bila dalam satu keadaan seorang pegawai diminta oleh perusahaannya untuk mengisikan pulsa kepada peserta kegiatan sebesar 100.000 per orang, di mana harga pulsanya itu biasanya tidak bulat. 100.000 tergantung providernya, Ustaz. Apakah selisih harga pulsanya tersebut halal bagi pegawai yang diminta untuk mengisikan pulsa tersebut? Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada saudara Abu Dastan. Abu Dastan ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Kalau suatu hal yang tidak bisa dihindari karena memang pecahan itu ya seperti ketika kita membayar berhutang pada seseorang, dibayari misalnya harga belanjanya adalah misalnya Rp10.050. Ketika saatnya bayar, kadang kita susah untuk mendapatkan pecahan Rp50. Maka seringkali dibulatkan menjadi 11.000. Maka seperti ini tidak masalah ya. Kenapa? Kalau itu tidak dipersyaratkan di awal bahwa nanti bayarnya ditambah ya, maka insya Allah tidak masalah, karena dalam Islam membalas budi orang yang berbuat baik itu dianjurkan. Man sanna ilaikum ma'rufan fakafi'u, siapapun yang berbuat baik kepada kalian maka balaslah kebaikannya tersebut. Nabi SAW juga bersabda, inna min khairikum ahsanakum qada'an. Di antara orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang kalau membayar hutang itu berbuat baik. Semakin baik dalam membayar hutang, baik dalam menyegerakan waktunya, dengan kesantunan ketika membayar hutang, mengucapkan terima kasih, ataupun bahkan memberikan yang lebih. Maka itu adalah suatu hal yang baik. Namun selama itu tidak dipersyaratkan atau tidak disepakati di saat hutang piutang ya. Maka adanya kelebihan itu insya Allah tidak masalah. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz, barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Kita bacakan pertanyaan terakhir, Ustaz. Ya. Ini dari Bapak Yulianto di Jawa Barat, Ustaz.
Ustaz, apakah boleh transfer uang melalui aplikasi yang gratis Baik. tanpa fee? Barakallahu fiik wa taqabbalallahu kepada Bapak Yulianto. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Ada aplikasi hari ini yang ketika kita transfer, kita tidak dibebani dengan biaya administrasi. Maka itu insya Allah tidak masalah karena transfer itu adalah jual beli jasa ya. Ketika dia membebaskan kita dari biaya administrasi, maka berarti kita mendapatkan keuntungan tanpa ada riba ataupun yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz, barakallahu fikum, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami dan merupakan pertanyaan terakhir pada perjumpaan kali ini, Ustaz. Jazakallahu khairan fikum atas waktu dan ilmunya, Ustaz. Sampai kembali berjumpa insyaallah di pertemuan berikutnya. Hayakumullah. Demikian para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada yang dapat kami sajikan pada kesempatan kali ini, dan terus saksikan live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin hingga Jumat. Setelah ini akan ada live interaktif fikih praktis ilmu waris bersama Ustadz Nizar Sa'ad Jabal LC MPD hafizahullah taala pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Dan untuk mendapatkan informasi kegiatan Dewan Fatwa Perhimpunan Alisat, Anda dapat akses di website kami www.dewanfatwa.com, dan untuk fatwa di www.fatwatv.id. Syukran wa jazakumullah khairan atas kebersamaan Anda semua. Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanya, sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami, rahimana wa rahimakumullah. wudunya batal.